juga memiliki tempat ibadah, itu pun juga kalau menurutku itu kurang begitu tepat karena dia berada di area yang seharusnya itu bukan buat ibadah. Kalau mau komplain itu komplain kemana gitu loh. Kalau memang dia sudah sesuai dengan aturan, ya sudah, itu harus jalan. Para pemirsa, jumpa lagi dengan kita bertiga ini dalam acara Oplasnya atau yang dikenal dengan nama Opini Sekilas ya. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini kita akan mengangkat mengenai suatu tema ya ataupun berita yang cukup viral di beberapa hari ini yaitu mengenai TOA atau kalau orang bilang sih itu semacam pengeras suara yang ditempatkan di tempat ibadah seperti itu. Dan dalam membahasnya, saya pun juga tidak sendirian ya, ada Surya sama Natra. Nah, kalau menurut saya ya, Surya sama Natra ya, TOA itu kan sebetulnya itu memang ditujukan memang untuk pertama itu memberikan informasi bahwasanya itu waktu ibadah itu telah tiba ataupun udah mendekati jam-jam yang memang mereka itu harus beribadah. Yang pertama, kedua juga terkait dengan adanya persoalan itu mengganggu ataupun menimbulkan kebisingan itu kalau menurutku itu tergantung dari persepsi ya dari masing-masing orang karena kategori terganggu itu tentunya itu kita harus memiliki kriteria khusus mestinya. Karena kalau setiap orang misalkan di tempat-tempat yang bising itu ada beberapa yang memang merasa nyaman, ada juga yang memang merasa tidak begitu nyaman dengan kondisinya. Tapi kalau kemudian itu jadikan salah satu argumentasi untuk apanya? Untuk mengurangi mungkin untuk frekuensinya. Kalau menurutku sih itu sebenarnya kurang begitu tepat ya. Nah, mungkin dari Natra maupun dari Surya ada pendapat tentang TOA ini, silakan. Ya, kalau dari saya sih ini untuk TOA sendiri kan sudah ada dari dulu ya. Di Indonesia setiap kali ada masjid pasti ada TOA. Nah, yang jadi permasalahan itu kenapa itu terlalu keras? Nah, terlalu kerasnya ini definisinya seperti apa? Kenapa kok di suatu wilayah dan di wilayah tersebut ada minoritas ya, tapi untuk para minoritas sendiri kan masih tergolong ya masih respect. Ada juga yang ya pasti ada yang itu, ada yang mengkritik. Itu seperti kasusnya Meliana itu ya pada tahun 2016 itu di Tanjung Balai, Sumut. Itu sampai dihukum 18 bulan penjara karena mengkritik volume azan. Oke, silakan dari Surya, tanggapannya. Oke, kalau saya mungkin kita mundur sedikit ya. TOA itu kan sebenarnya kalau saya baca nama brand ya, TOA itu. Jadi kan TOA itu nama brand dari Jepang ternyata. Saya waktu mau ngomongin ini kan juga sempat research. Ternyata TOA itu bukan pengeras suara. Jadi TOA itu ternyata adalah nama brand pengeras suara yang masuk ke Indonesia pada zaman Jepang. Kalau saya baca dari sejarah sebenarnya kan penggunaan TOA ini juga fungsinya untuk mengingatkan pada waktu jam teman-teman kita yang beragama Islam untuk waktunya beribadah, ya kan? Ya. Kemudian yang diatur itu juga kan sebenarnya kalau saya tidak salah ya, ada peraturan bahwa tempat beribadah itu memiliki jarak. Jadi harus ada jarak sekian radius tertentu baru diperbolehkan untuk dibangun lagi tempat ibadah.
Kalau saya nggak salah ada itu peraturannya. Eh, itu. Kemudian kalau saya yang sering terjadi memang eh, di Jawa ini cukup cukup apa namanya cukup padat. Jumlah tempat ibadah ini cukup padat sehingga dalam jarak sekian ratus meter juga sudah ada. Kalau menurut saya pengaturan desibel TOA itu make sense ya, karena kan kalau mengambil sebuah keputusan antara diluruskan peraturannya, jarak antara tempat ibadah itu diatur, atau kalau sudah terlanjur ada ya diatur sistem pengeras suaranya. Karena kalau saya juga research desibel ini untuk gambaran peraturannya itu 100 desibel ya, kalau saya nggak salah yang baru ya. Ya, 100 Ya, 100 desibel. desibel. Nah, jadi ini kita buat perbandingan aja. Rata-rata suara di dalam rumah kita itu 40 desibel. Kita kalau duduk-duduk di kafe, ngobrol dengan background musik, itu 60 desibel. Suara vacuum cleaner itu 75 desibel. Kemudian suara apa namanya? Jalan raya itu di angka 80 sampai 90 desibel. Orang berteriak itu 90 sampai 95 desibel. Suara sepeda motor itu 96 sampai 100 desibel. Kemudian suara gergaji mesin, gergaji listrik itu 106 sampai 115. Nah, definisi suara yang membahayakan itu berapa? Sebetulnya di atas 85 desibel itu sudah dianggap berbahaya. Cuman kan tidak 85 itu berbahaya apabila didengarkan dalam durasi waktu yang lama. Ya kan? Karena menurut ini penelitian 9 orang berteriak aja itu 95. Jadi yang membuat itu berbahaya itu adalah suara yang keras melebihi 85 desibel dan didengarkan dalam waktu yang lama. Untuk waktu yang lama sendiri pun sumbernya banyak ya. Jadi sekian menit itu juga masih bervariasi. Jadi kalau saya sebenarnya nggak ada masalah sih kalau mau diatur memang dibatasi 100 desibel. Kemudian kalau saya lihat sendiri kan peraturan ini nggak cuma mengatur kerasnya suara, tetapi juga mengatur kualitas daripada suara. Maksudnya tidak boleh anak-anak kecil yang belum menguasai lafal dengan baik itu untuk di apa namanya menggunakan pengeras suara. Karena sebenarnya kalau saya travel ke beberapa tempat gitu ya, contohnya yang saya pernah pergi ke Aceh, itu itu suara azan itu beda sih dengan waktu kita di Jawa. Maksudnya bedanya apa? Di sana terdengar, tapi tidak sekeras di Jawa. Itu sih. Di Jawa ini cukup cukup keras ya di beberapa tempat yang cukup padat. Jadi kalau saya rasa penyetaraan tingkat kekerasan dan penyetaraan kualitas itu bukan sesuatu hal yang buruk lah. Mungkin ini akan mengundang pro kontra karena kalau saya nggak salah tahun 80 itu memang sudah ada peraturan dari Kementerian Agama yang mengatur tentang TOA ini ya. Betul ya Natra ya? Tahun 1978 kalau nggak salah itu. Ya, sudah ada kan peraturan yang mengatur soal suara TOA masjid ini ya? Iya, sudah ada. Tapi tidak ada sanksi bagi pelanggar. Kalau yang baru ini ada sanksi kah? nggak ada Sanksi. himbauan. Himbauan. Jadi TOA itu kan dalam peraturan menteri yang terbaru itu kan istilahnya dia menghimbau. Jadi kalau menggunakan itu dengan jarak radius sekian, kemudian dengan frekuensi tadi itu sekian, kemudian juga berapa lama dikumandangkan. Jadi ya seperti itu sih. Jadi nggak apa namanya nggak melampaui sampai yang terlalu lama seperti biasanya kan gitu. Cuman ya sebetulnya
kan yang menjadi persoalan ketika itu kemudian disandingkan atau kemudian dikomparkan dengan suara seperti ada gonggongan ya dari guguk seperti itu. Nah, itu kemudian kan gini loh. Kalau saya pribadi itu sebetulnya itu bukan membandingkan secara sengaja, tetapi karena yang dimaksud dari si menteri tersebut itu dia memberikan semacam analogi ya. Jadi cara berpikir jadi begini loh. Jangan sampai itu kemudian istilahnya suara-suara yang semestinya itu bisa didengar dengan hikmat, dengan khusyuk itu kemudian menjadi persoalan. Karena gini, kalau guguk mungkin kalau di rumah ada yang pelihara guguk mungkin dengan 3-4 ekor, kalau menurut saya itu ketika dia menjenggong itu iya melebihi dari 100 desibel ketika itu kemudian sama-sama mereka menggonggong. Nah, kalau kemudian sekarang pertanyaan begini, kalau kemudian sekarang itu juga tidak dipersoalkan oleh apa namanya orang-orang yang ada di sekitar rumah tersebut, ya mestinya kalau suara toa yang ada di udara itu juga mestinya sih juga tidak menjadi persoalan. Padahal kalau yang namanya guguk itu kan juga tidak mengenal waktu, tidak mengenal malam ataupun siang. Kadang kalau malam ketika si guguk lihat sesuatu yang mencurigakan, dia pasti gonggong. Beda dengan toa-toa yang ada di tempat ibadah, dia hanya ada di jam-jam tertentu yang memang itu buat ibadah. Itu sih, kalau ada sedikit perbedaan, kenapa itu kemudian tidak bisa disandingkan ataupun dibandingkan dengan hal seperti itu. Tuh. Nah, mungkin dari Surya, gimana? Kalau saya bilang ya, yang masalah membandingkan suara toa masjid dengan suara anjing ya, itu kebetulan yang ngomong Menteri Agama dan kebetulan Menteri Agamanya itu beragama Islam dan ngomongnya di forum publik. Kalau itu menurut saya ya, karena kalau kita memikir dengan kepala dingin, sebenarnya kan contoh itu adalah contoh ya kan. Cuman permasalahannya itu yang ngomong siapa dan di mana kan gitu. Kalau kita ngomong secara informal dan kita tidak memangku jabatan itu mungkin nggak apa-apa ya, mungkin nggak apa-apa. Karena sifatnya hanya memberikan contoh dan analogi. Tapi kalau yang ngomong adalah seorang menteri agama, menteri itu beragama Islam, ngomongnya di publik, tentu pasti banyak yang merasa tersinggung. Ya karena kalau menurut saya salah satu beban menjadi seorang pejabat publik itu harus bisa mengontrol perkataan ya. Kalau aku sih gitu ya, Natra ya. Kamu sebagai pemeluk agama Islam kalau mendengarkan seperti itu tersinggung nggak, Natra? Kalau sebenarnya itu tersinggung dari cara itunya untuk berkata seperti itu. Sebenarnya kan bisa dengan itu ya, dikutip dari Al-Qur'an. Di situ ada dalam surat Luqman ayat 19 yang artinya gini, dan biasalah dalam berjalanmu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dan kurangilah volume suaramu. Tidak memaksakan diri untuk terlalu keras, namun sesuai kebutuhannya. Sungguh, suara yang paling diingkari atau paling jelek adalah suara keledai yang terlalu keras. Kalau di sini dikatakan suara yang paling jelek adalah keledai. Yang suara keledai itu keras dan nyaring. Itu aja. Tapi kenapa kok menggunakan itu kata guguk? Dan itu yang jadi satu kata itu yang sangat menyinggung sih. Kalau untuk saya sebagai umat muslim. Ya, karena kan menyinggung gak menyinggung ini harus ditanyakan kepada orang yang agama umat muslim ya. Karena kan mereka lebih peka dan lebih sensitif karena ini kan menyangkut agama dan kepercayaan mereka gitu loh. Makanya saya bilang kalau menurut saya ya ini kalau yang ngomong saya bukan orang beragama muslim, tidak mengerti ya kan,
itu masih oke. Tapi kalau dia sebagai Menteri Agama yang beragama Islam ngomong seperti itu di depan publik, ya mungkin kalau menurut cara Natra menggunakan dari Al-Quran itu lebih pantas lah. Kalau memang itu mau dijadikan analogi ya Natra ya. Iya benar. Gitu. Karena saya ini menarik loh, karena aku kalau yang soal toa ini kan karena juga menjadi polemik kan ya. Jadi saya sempat baca dan mendengar di YouTube beberapa apa namanya beberapa potongan video gitu ya dari Gus Baha. Sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Joko wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus, kandani nak adzan jo banter-banter, ngerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nak teko. Bar. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid tuh wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggosan sistem wong zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing rameni lah, intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana. Bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Mungkin jawabannya itu kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kalau nak dulu jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal ijek donya itu masalah. Jadi poin yang mau yang saya mau share di sini, ini memang ternyata polemik yang sudah ada sejak zaman dulu ya. Bener nggak Natra? Ini kan memang dari zaman dulu menjadi sebuah polemik ya. Jadi antara kamu tuh memeluk sebuah agama itu harus diingatkan baru ingat, atau ingat dulu sebelum perlu diingatkan, ya kan? Iya. Polemik lah. Itu sih kalau aku. Jadi kalau toa ini sebenarnya menarik. Jadi kalau kita bahas juga, kalau menurut saya ya nggak akan ada jawaban yang benar atau salah. Tergantung cara kita melihat sebuah ini mau dibawa kemana, mau dibawa apakah kalau suaranya terlalu keras, terus ada yang komplain itu orang merupakan tindakan intoleran, ataukah kita yang sebagai apa namanya penganut agama tertentu merasa nggak usah keras-keras, nggak usah diingetin, saya juga sudah sadar. Itu polemik yang nggak akan ada habisnya ya menurut aku ya. Jadi kalau menurut aku mengambil polemik toa ini, aku ambil bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh negara untuk memperbaiki. Tentunya kalau dia bilang akan memperbaiki kualitas ya dari sound systemnya sendiri, kemudian dari orang yang membaca doa itu, mungkin akan ada pelatihan ya kan, atau mungkin juga akan ada dana yang turun dari Kementerian Agama untuk memperbaiki sound system dari masjid tersebut. Ya kalau saya sih dilihat baiknya aja sih. Iya, itu memang ya kan itu ada semacam ya kalau orang bilang sih itu pro kontra lah ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan harus
Nah, nggak boleh terlalu bising, nggak boleh terlalu keras. Kemudian juga ada yang mengatakan, ya boleh, tapi harus istilahnya apa namanya, yang menyajikan suaranya itu suaranya yang merdu. Jadi ada semacam seleksi dari tempat ibadah tersebut. Itu sebenarnya juga apa ya, macam-macam. Cuma kenapa kok istilahnya toa ini sebenarnya kok menjadi persoalan? Padahal kan kalau istilahnya kayak tempat sekolah ya, yang di daerah perumahan itu belnya pun orang bilang bel istirahat ataupun bel pulang sekolah itu keras loh. Jadi bahkan itu bisa sampai apa ya? Lumayan lama loh. Jadi untuk bel itu bisa sampai jeda itu kurang lebih untuk satu kali masa bel istirahat itu bisa makan waktu kurang lebih sekitar 3, 4 bahkan hampir 5 menit untuk satu bel. Padahal itu bel juga bukan bel yang seperti orang apa namanya apa ya bicara bukan, tapi itu belnya terus itu tidak memiliki jeda. Seharusnya itu yang menjadi persoalan. Sama seperti kita klakson kendaraan terus di depan rumah, itu yang akan menjadi persoalan. Itu kenapa kok yang cuman ada jedahnya orang menyampaikan sesuatu itu kemudian itu menjadi persoalan. Terus juga itu juga nggak mungkin kan orang pas pakai toa di tempat itu masa dia nggak bernapas dulu, pasti bernapas dulu ada jedanya. Nah, sedangkan kalau kita klakson atau bel itu kan nggak ada itunya untuk apa ya, masanya terus cambung. Makanya kenapa ini kok kalau saya sih agak sedikit kurang tepat juga kalau emang ada yang merasa itu mengganggu gitu loh. Jadi kalau ya saya juga di beberapa tempat ibadah juga yang di dekat perumahan itu secara jarak itu sudah diatur juga di jarak tempat ibadah dengan perumahan warga itu bagaimana bahwa sampai itu apa namanya melanggar itu jaraknya. Kemudian dan toanya pun saya lihat pun juga itu tinggi tempatnya loh, bukan yang apa ya, bukan yang seperti ditanam di depan rumah itu, bukan. Mungkin ada beberapa tempat ibadah yang hanya menggunakan sound system. Nah, itu mungkin yang menjadi problem di sana. Jadi ketika sound system itu kemudian ditempatkan menghadap perumahan yang tepat, sehingga orang yang kemudian di tempat tinggal itu merasa terganggu, itu yang menjadi persoalan. Kalau mungkin ada pengaturan mengenai tinggi rendahnya toa, itu mungkin kalau saya bilang sih jauh lebih efektif untuk mengurangi perdebatan itu. Kali ya kalau nggak salah ya Natra ya. Hmm? Toa itu harus dipasang berapa meter tuh ada kan kalau nggak salah ya? Ada yang sampai itu ya, Pak. Wah, saya kalau tinggi toa itu saya itu kurang paham sih. Tapi rata-rata tingginya ada yang sampai 10 meter, ada yang lebih gitu. Kan kalau saya lihat peraturan ini yang diatur sebenarnya kan 3. 1, kualitas suara. 2, keras kecilnya suara. 3, itu durasi, ya kan? Yang di peraturan yang baru ini kan ada durasi. Natra, kalau saya tanya ya, kalau yang di sebelum peraturan ini memang durasinya lebih lama dari peraturan yang baru kah? Yang lama. Yang sekarang. Maksudnya kan kalau saya nggak salah itu kan kalau untuk sholat id itu dibatasin. Kemudian untuk azan ada berapa menit gitu kan ya, kalau saya nggak salah ya di peraturan yang baru ya. Itu ada jedanya itu. Nggak, maksud saya ada dia akan diatur yang baru kan jedanya. durasinya kan. Durasi toa dipakai itu kan durasi jeda ya, Pak? Durasi jeda atau durasi durasi itu tak durasi untuk lamanya bersuara tuh. betul. Yang baru ini kan diatur kan durasi untuk lamanya bersuara kan. Penggunaan toa ini kan diatur kan. Jadi ada beberapa yang harus menggunakan speaker dalam masjid, ada beberapa yang harus menggunakan toa kan. Kalau yang lama nggak diatur ya. Mungkin kan yang jadi persoalan ketika pakai speaker itu aja, yang pakai sound system. Karena kan saya juga pernah lihat itu ada yang pakai sound system di
depan tempat ibadah kan. Jadi kemudian itu menghadap jalan dan menghadap mungkin ke tempat perumahan yang cukup dekat juga dengan tempat ibadah tersebut. Dan kalau menurutku sound system itu jauh lebih tinggi frekuensinya ketika dibanding dengan toa. Kalau toa itu ditaruh di atas, kalau menurutku tidak akan menjadi persoalan. Karena kan itu kayak orang mendengarkan semacam apa ya, suara dari udara seperti itu. Sama seperti kita kalau dengarkan kapal pesawat lewat kan sama. Cuma kalau itu kemudian seperti kita mendengarkan suara motor atau suara kendaraan yang dekat di depan itu agak berbeda pastinya. Karena orang pasti kan lebih terganggu ketika itu terlalu dekat dengan pendengaran mereka. Itu. Ya ini diatur nih, saya coba buka aturannya. Jadi kalau sholat subuh itu pembacaan Al-Quran atau sholawat dapat menggunakan pengeras suara dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Kalau sebelumnya emang nggak 10 menit ya Natra ya? Enggak, Lebih 15 lama atau lebih pendek? menitan. 15 menitan. Iya, Sedangkan kalau untuk sahur, asar, maghrib, dan isya itu diatur 5 menit. Kalau yang sekarang berapa menit? 15 menit juga, Natra? ya enggak 15 menit sih ya, paling ada yang 7 menit, 8 menit itu. Berarti aku tanya ya, kan aku kurang paham, Natra. Kalau dia diatur waktunya ini kan durasinya lebih pendek dari yang sekarang. Berarti pembacaan doanya dipercepat gitu ya? Untuk pembacaan doanya ya Kan enggak terlalu cepat amat. nggak, maksud saya kan yang kamu bilang sekarang kalau untuk subuh bisa 15 menit. Sedangkan peraturan yang baru kan cuma diperbolehkan 10 menit. Berarti kan tidak mengurangi lafal doanya, cuma pembacaannya dipercepat gitu ya? Jadi sebelum azan atau itu. Jadi biasanya kalau sebelum azan subuh itu biasanya ada suara itu apa kayak qira, Mm-mm. pelawatan gitu. Jadi dibatasi. Kalau dulu kan itu sih sebelum azan subuh kan 15 menit kan ada suara kayak sholawatan. Mm-mm. Ya. Kalau sekarang cuma dibatasin hanya 10 menit gitu ya? Iya. Iya sih, karena kalau aku rasa ini 3 gitu loh. Nah sebenarnya aku ini sambil kita ngobrol aku juga sambil buka-buka. Ini ada dalam keputusan Muktamar NU yang ke-6 di Pekalongan tanggal 27 Agustus tahun 1931 disebutkan jarak antara tempat tinggal penduduk dengan masjid itu 24 menit dengan jalan kaki biasa atau 1,666 kilometer. Nah, mungkin ini yang sekarang sudah nggak bisa mengikuti aturan itu. Mungkin sekarang nggak sampai segitu sudah ada gitu deh. Ini mungkin nih kalau menurut saya inilah yang menjadi munculnya berbagai macam mungkin jaraknya terlalu dekat atau apa gitu kali ya. Sebenarnya gini loh, kalau menurutku sih ada perbedaan karena gini loh, tempat ibadah itu kan ada juga yang dibangun itu di tempat publik ya, seperti mall. Kemudian juga ada yang memang digunakan untuk semi. Kalau orang bilang sih semi itu juga dia digabungkan mungkin dengan restoran ataupun tempat-tempat yang memang itu bisa diakses secara umum dan juga tidak hanya untuk ibadah. Nah, di sini kemudian apa ya? Kamu itu terkait dengan perizinan itu juga agak sedikit miss karena kadang-kadang itu kayak misalkan resto ya, itu dia juga memiliki tempat ibadah. Itu pun juga kalau menurutku itu kurang begitu tepat karena dia berada di area yang seharusnya itu bukan buat ibadah. Misalkan apa? Dia ditempatkan itu di perbatasan antara perumahan, jalan, dan kemudian dengan ya tempat itu untuk ibadah. Sedangkan untuk restonya sendiri itu di depan.
Jadi kan itu juga kamu tuh kurang begitu apa ya? Untuk itunya kurang pas. Nah, di sini kemudian Menurut apa yang menurutku Sugi tata ruang kotanya yang kurang pas. iya, karena perbedaan perizinan yang untuk membangun tempat ibadah doang dengan semi itu berbeda. Kan ada juga yang resto kan pasti juga menyediakan tempat ibadah. Kalau misalkan di beberapa mall juga ada tempat ibadah. Nah itu kan kalau saya lihat sih ada yang memang ditempatkan itu tidak sesuai. Karena apa? Mereka itu mungkin ya melihat itu tidak terlalu hal yang bersifat berpikiran yang ini nanti itu kira-kira ganggu enggak ya? Ya enggak, punya mereka itu hanya menyediakan fasum untuk ibadah, tapi dari sisi pertimbangannya itu kurang. Jadi ya mereka udah cari aja kira-kira lahan yang kosong, mungkin di sebelah resto atau kemudian di belakang resto mereka bangun di sana. Nah, tapi mereka lupa terkait dengan pertama itu boleh nggak sih itu yang pertama. Kedua, kalau itu ditempatkan di belakang resto atau semi tempat ibadah, berarti kan pertama itu tidak memiliki standarnya. Yang namanya tempat ibadah itu ada standarnya, misalnya kayak ketinggian toa berapa, kemudian sound sistemnya gimana. Nah itu kan kalau itu semi ya tergantung pengelolanya kan itu untuk istilahnya memberikan semacam kebijakan itu bagaimana. Nah ketika itu kemudian tidak memiliki pengaturan yang teratur sehingga ketika ada warga misalkan Surya tinggal di sebelahnya resto. Nah, resto itu bangun tempat ibadah. Surya pas tidur kaget. Loh kok ada sing istilahnya merok kan begitu. Surya bangun, dilihat, loh kok keras sekali ya, begini itu. Gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya itu memerlukan pengaturan lebih banyak, nggak cuma 3 aja. Jadi itu terkait dengan istilahnya posisinya gimana juga, terus kira-kira itu boleh nggak sih semi tempat ibadah itu boleh nggak? Karena kalau menurutku tuh kurang kurang apa ya, kurang pas ya. Karena satu itu pertama udah pasti memakan lokasi tuh, kecuali mall ya. Kalau mall di dalam mall gitu, kemudian itu tempat publik, ya monggo-monggo aja. Tapi kalau itu ke area perumahan, ke area kantor, mungkin itu akan menimbulkan semacam sedikit ketidaknyamanan itu sih. Nah, mungkin dari Nata ataupun sudah bisa menanggapi, silakan. Jadi ini kita, kalau saya ya, ini kembali kepada negara kita ini tidak punya aturan yang pakem dan penerapan yang tegak gitu ya. Jadi misalnya kita sudah memiliki aturan, diterapkan aja bahwa area ini diperbolehkan, area ini nggak diperbolehkan, area ini buat penduduk, area ini tempat ibadah. Kalau saya rasa peraturannya dari awal sudah ada, disepakati bersama, saya rasa polemik ini nggak akan keluar sih, gitu. Karena kalau saya sih memang orang memiliki sebuah agama, mereka mau beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, monggo saya juga mempersilakan karena itu kan urusan pribadi ya. Tapi kalau saya bilang yang bikin kisruh ini adalah aturannya nggak dijalankan, gitu loh. Jadi mungkin menimbulkan penyimpangan. Contoh, kalau dulu sudah ada aturan harus sekian suaranya, ya udah dijalankan aja. Kan itu menjadi sebuah aturan dan kita ikutin gitu sih kalau aku. Kalau memang itu sudah sesuai dengan aturan ya kita nggak bisa ngomong apa-apa karena aturan itu kan adalah sebuah kesepakatan. Kalau memang sudah terjadi sebuah kesepakatan dan kalau kita nggak setuju ya mekanismenya kesepakatan itu yang kita gugat, bukan pelaku yang terjadi di tempat itu gitu kan. Misalnya saya merasa misalnya saya kasih contoh, sebuah tempat itu tidak boleh membangun nggak boleh membangun perumahan gitu ya. Tapi di tempat itu dibangun perumahannya. Kalau ternyata di dalam izinnya dia diperbolehkan membangun perumahan, ya sudah. Berarti yang harus saya gugat izinnya, bukan perumahan itu. Tetapi kalau perumahan itu tidak punya izin, baru perumahan itu yang kita gugat. Jadi kalau aku sih melihatnya
kita sebagai warga negara ini harus paham ya, kalau mau komplain itu komplain kemana gitu loh. Kalau memang dia sudah sesuai dengan aturan, ya sudah, itu harus jalan. Dan kita, kalau saya rasa bukan harus mengerti dan menghormati, tapi kamu harus menaati peraturan yang ada. Selama orang itu atau instansi itu atau apapun itu sudah sesuai dengan hukum, kita nggak boleh offside gitu. Yang harus ditertibkan yang tidak sesuai dengan hukum. Kalau saya gitu sih, dari aku sih gitu Natra. Kalau dari kamu gimana? Ya, kalau saya sih setuju saja sih sama Pak Surya. Ya, cuma ya kita harus mengikuti aturan. Meskipun itu entah itu aturan negara ataupun aturan agama, ya kita harus ikuti. Ya itu, karena emang kan ya kalau itu kan ibaratnya kalau ada yang mengatakan regulasi itu kan anu ya, untuk penerapannya memang perlu kesadaran dari kita masing-masing kan begitu. Tapi kalau sebenarnya gini loh, Sorry. Kok tak potong sedikit ya. Natra, ya mumpung ada kamu, aku mau tanya. Penggunaan toa masjid itu tertulis di Al-Quran nggak sih? Maksudnya harus mengumandangkan suara azan itu sebenarnya ada nggak gitu? Ini pertanyaan curious ya Natra ya. Karena kan kalau di agama yang lain, contoh di agama Kristen gitu ya, kalau pada saat Natalan kan membunyikan lonceng, itu kan tidak tertulis di dalam Alkitab, tapi itu adalah bagian dari kebudayaan. Kemudian kalau di agama Buddha itu agama Buddha nggak terlalu banyak suara-suara sih. Agama Hindu juga nggak terlalu banyak. Yang ada itu mungkin Katolik, Kristen, dan Islam. Kalau Katolik sama Kristen itu lebih ke banyak adat sih. Tapi kalau di Islam itu penggunaan stoa memandangkan azan itu di dalam Al-Quran tertulis atau sebuah budaya? Kalau di sini berdasarkan hadis, apakah hukumnya mengeluhkan terlalu kerasnya volume azan melalui pengeras suara? Dan di sini tertulis diriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Syasya'ah bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata kepadanya, sungguh aku melihatmu menyenangi kambing dan daerah badui atau pedalaman. Maka bila kamu sedang menggembala kambingmu atau sedang di daerah pedalamanmu lalu azan untuk salat, maka keraskanlah suara azanmu. Sebab sungguh tidaklah jin, manusia, dan makhluk apapun yang mendengar ujung suara muazin kecuali akan menjadi saksi yang menguntungkan baginya di hari kiamat. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, aku mendengarkannya dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi gimana itu Natra? Jadi di sini berarti otomatis mengeluhkan terlalu kerasnya volume suara azan melalui mikrofon atau pengeras suara adalah apakah boleh atau tidak. Nah, terus saya itu ambil dari Luqman ayat 19 tadi. Jadi ayat ini secara tegas menunjukkan watak dasar moderasi agama Islam. Islam menganjurkan orang untuk berjalan dengan jalan yang sedang, tidak terlalu lambat maupun terlalu cepat. Islam juga mengajarkan agar manusia mengendalikan suaranya, yaitu agar bersuara dengan suara yang sedang, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras. Berarti menggunakan pengeras suara itu sebenarnya tidak diatur ya, tetapi penerapan budaya gitu ya? Iya, Iya kan? iya penerapannya. Penerapan budaya kan? Kalau saya apa namanya dari mendengar yang kamu bacain tadi itu sebuah budaya lah. Jadi pada dasarnya memang adanya pengeras suara itu untuk mengingatkan gitu kan ya? Iya, sebagai komunikasi. Sebagai sarana komunikasi mengingatkan kalau sudah waktunya sholat gitu ya? Iya, Enggak, karena saya tanya ini karena penggunaan pengeras suara ini nggak cuma di Indonesia, di negara-negara lain juga ada, juga menggunakan. Tapi tidak merata itu loh pertanyaannya. Di beberapa negara ada, di beberapa negara enggak gitu.
Itu sih yang jadi alasan kenapa saya tanya. Iya, itu kan memang terkait dengan tadi itu kembali kepada regulasinya. Jadi itu apakah tempat ibadah itu istilahnya sebaiknya harus merata menggunakan pengeras suara ataupun tidak, kan begitu. Karena juga ada yang pakai sound system juga emang itu juga emang harus perlu disamakan ya. Jadi kalau emang sound system semua, kalau emang toa ya toa semua. Jadi biar nggak kemudian menimbulkan orang bilang sih perbedaan. Oh ini ada sound systemnya, nggak apa namanya tidak ada toanya. Nah itu kemudian yang akan menjadi persoalan begitu loh. Jadi alangkah baiknya adanya suatu pemerataan juga terkait dengan pertama standarnya tuh bagaimana untuk tempat ibadah, kemudian untuk fungsi juga bagaimana, jadi biar di sini tidak menimbulkan polemik untuk kedepannya. Jadi gitu. Oke, untuk konklusinya nih, kesimpulannya buat tema kita pada sore hari ini apa? Mungkin dari Natra dulu, silakan. Kalau aku sih simpel sih, kalau memang ada sebuah peraturan, selama itu kita masih bisa melihat sisi baiknya, dilihat sisi baiknya lah. Karena kalau mau dilihat sisi buruknya, semua peraturan itu juga pasti ada sisi buruknya. Tinggal apakah itu bisa menerima apa enggak. Kalau masalah peraturannya, tapi kalau masalah apa yang dikatakan oleh Pak Menteri, saya rasa Pak Menteri harus anulah. Karena Pak Menteri ini kayaknya nggak tahu ya, memang cara bicaranya agak ceplos-ceplos gitu ya. Dulu kan pernah juga keluar dia mengutarakan sesuatu yang menjadi polemik, tapi itu untuk masalah internal ya. Jadi kalau itu untuk masalah internal saya rasa oke. Tapi kalau sudah berbicaranya di ruang publik, itu harus agak hati-hati lah. Karena menurut saya pejabat publik itu harus bisa membagi mana yang dikatakan di tempat privat dan mana yang harus diutarakan di tempat publik. Kalau dari aku itu aja sih. Kalau sudah ada aturan yang terdahulu, ya meskipun itu sudah nyaman bagi masyarakat, ya itu aja. Oke, kalau dari aku ya, saya tambahkan ya pemirsa, terkait dengan toa tersebut itu semestinya juga disikapi dengan bijaksana juga. Jadi istilahnya jangan dipersoalkan yang bagaimana juga, karena itu juga berhubungan dengan kemajemukan kita dalam memang beragama, yang pertama. Kedua juga alangkah baiknya juga buat semua tempat ibadah itu memiliki suatu standar ya. Jadi kira-kira itu bagaimana sih mengoperasikan suatu tempat ibadah itu yang sesuai dengan regulasi itu bagaimana. Biar kemudian ke depan itu tidak menimbulkan polemik lagi seperti itu. Dan yang terakhir ya saya harapkan juga dari semua baik itu pengelola tempat ibadah juga mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, biar pertama itu dalam menjalankannya itu juga menimbulkan pertama itu kenyamanan juga, kemudian juga memiliki dasar yang jelas, jadi biar nggak kemudian itu menimbulkan masalah di kemudian hari seperti itu. Itu sih kalau aku seperti itu ya. Bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa ya di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.